Amin. Tuhan memberkati kita di hari ini, minggu yang saya salah kostum ya. Harusnya motif, tapi saya punya pikir masih minggu ketiga ya. Ternyata ini sudah minggu keempat, jadi minta maaf. Paling tidak yang dari Jawa mereka senangkan saya pakai baju. Ini pakai kesukaan saya, memang mereknya Casio. Kalau mama memang enak di badan dingin, jadi saya senang pakai. Jadi jangan kaget kalau sampai minggu lalu pakai ini pakai lagi, nggak apa-apa, karena sudah dicuci. Oke, Bapak Mama, hari-hari ini kita sudah 3 minggu, ya, sudah minggu terakhir kita bicara dari yang dipakai kata the final atau akhir, ya. 2 minggu lalu kita bicara tentang the final worshipper, ya, dan minggu lalu kita bicara tentang the final warning yang diambil dari baik pasal 15 dari Wahyu, pasal 16 dari kitab Wahyu, dan kita ingin untuk kita lanjutkan lagi di pasal yang ke-17. Kesaksian satu jemaat kemarin, 2 sahabat yang bilang dengan kita belajar ini, tadinya kita baca kitab Wahyu, kita tidak bisa menangkap. Saya jujur waktu sekolah juga, waktu di Wahyu itu masih kabur-kabur Bapak Mama. Ya, tapi puji Tuhan dengan kita juga belajar, kita mendalami, maka semakin jelas, dan memang namanya ada kitab Wahyu, ya, revelation, diungkapkan, ya, dibukakan, dan saya kira biar kita juga dapat mengikuti, makanya di grup jemaat tadi juga sudah dikirim rangkuman selama pengajaran selama seminggu, sehingga mudah untuk kita bisa tahu di minggu malam, Senin malam sampai tadi malam, dan biar kita bisa hubungkan dengan khotbah di pagi hari ini yang diberi judul The Final Exposure, ya, The Final Exposure, atau nanti kalau ditampilkan yang kedua itu exposure itu berarti disingkapkan, dinyatakan apa adanya, kemudian sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya terlihat jelas. Oh, saya lihat ada Oma John, ya, selamat datang kembali, welcome home. Untuk 1 bulan lebih ada di mana? Sumba, sana di Waingapu, di apa nama ininya? Kawangu, ya. Ini kelihatan tambah segar ini karena pergi di alam pedesaan, jadi dia punya hidupnya segar-segar semua oksigennya. Selamat datang kembali Om John. Dan Bapak Mama, kita baca dulu untuk pembacaan awal ini. Kita baca aja pasal 17 ayat 1, karena di grup tadi sudah disampaikan kalau Bapak Mama sempat baca seluruh pasal 17, maka saya baca aja pasal yang pertama ini. Saya ambil dari Wahyu 17 ayat yang pertama, dikatakan, lalu datanglah salah seorang dari ke-7 malaikat yang memegang ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dan seterusnya tinggal Bapak Mama mungkin lanjutkan baca di rumah atau yang sudah baca tadi sepanjang pasal 17 ini. Dan Bapak Mama kita lihat di sini bagaimana Tuhan dia belum langsung memperlihatkan kemenangan, ya. Dia justru lewat malaikat dia membuka tabir, ya. Dia membuka sesuatu yang belum diungkap selama ini, dan berkata di ayat yang pertama tadi, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Jadi kita lihat di sini bahwa sebelum Babel dihancurkan, sebelum penghakiman datang, maka Babel itu harus disingkapkan. Nah, makanya saya pakai judul ini penyingkapan terakhir. Karena sesudah ini sudah tidak ada lagi penyingkapan, ya, tentang Babel, karena 18 itu Babel itu akan dihancurkan, ya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa sebelum dihancurkan, sebelum dihakimi, maka Babel itu harus disingkapkan, ya. Jadi Wahyu pasal 17 ini bicara tentang munculnya
Babel. Kita tahu bahwa Babel itu sudah bekerja sejak dalam Kejadian berapa? Masih ingat? Menara Babel, Kejadian 11, dan juga Kerajaan Babel yang kitab Daniel bicara tentang Raja Nebukadnezar. Jadi Babel dia sudah bekerja sejak Kejadian 11 dalam kitab Daniel, dan yang baru ini adalah apa yang kita baca sekarang. Tuhan membuka, menyingkapkan tentang Babel. Makanya kita perhatikan bahwa kalau kita pelajari di sini, saya ingin untuk bahwa poin pertama di sini bahwa Tuhan atau Elohim itu dia selalu menyingkapkan sebelum dia menghakimi. Makanya pasal 17 itu dimulai, aku akan menunjukkan kepadamu. Kalau mau perhatikan di sini, Tuhan tidak berkata lewat malaikatnya, aku akan menghancurkannya, tetapi dia berkata, aku akan memperlihatkan, aku akan menunjukkan. Mengapa dia katakan seperti itu? Karena Tuhan mau, Elohim mau supaya umatnya melihat dengan jelas. Minggu lalu saya sudah sempat singgung, sebelum air bah, maka Tuhan sudah mewahyukan kepada Nuh tentang memusnahkan bumi. Jadi Tuhan sudah singkapkan, Tuhan sudah ungkapkan. Dan kalau bahasa minggu lalu Tuhan sudah peringatkan, ya. Dan juga kita lihat bagaimana Musa yang dimana sebelum Mesir dihukum, maka sudah diungkapkan lebih dahulu, sudah disingkapkan lebih dahulu, dipakai itu sebagai memberikan peringatan, ya. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Yerusalem dia sebelum dihancurkan, maka itu sudah dinyatakan lebih dahulu, sudah disingkapkan sebelum itu dihancurkan. Maka dari itu menyangkut Babel ini, kalau kita bicara Babel, kita bicara tentang sistem dunia ini yang sedang bekerja, karena sistem yang sedang bekerja hari-hari ini adalah sistem yang melawan Tuhan, melawan atau memberontak terhadap Tuhan. Sistem yang membawa orang-orang supaya jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan, tapi Tuhan juga punya schedule, Tuhan punya agenda yang dimana dia bekerja sesuai dengan waktunya. Makanya kita katakan dia bekerja indah pada waktunya, karena memang Tuhan punya schedule. Seringkali kita ingin untuk supaya cepat-cepat, seringkali kita ingin supaya ayo Tuhan, tetapi Tuhan tahu waktunya akan tiba. Dan dalam pembacaan kita ini bicara tentang dia mengungkap, dia mengekspos bagaimana Babel itu, sehingga gereja Tuhan, orang percaya bisa tahu, bisa memahami itu dengan jelas. Jadi kita lihat bahwa sebelum Babel dihancurkan, maka Babel itu harus disingkapkan. Kalau kita baca di ayat-ayat seterusnya itu ada rahasia yang mau diungkapkan. Kalau kita hubungkan dengan Daniel 12 ayat 4 kan itu sejalan ya, karena Tuhan bilang berperayaan kitab ini sampai kepada akhir zaman, orang akan belajar, pengetahuan akan bertambah, dan akhirnya itu mulai dibukakan. Jadi kita perhatikan di sini pewahyuan itu dia selalu mendahului penghakiman. Jadi sebelum ada penghakiman, sebelum ada untuk menghukum, maka itu harus diwahyukan dulu, harus diekspos dulu, sehingga baik orang percaya maupun mereka yang tidak percaya sudah mengetahui duluan. Nah, yang kedua, Bapak Mama, Babel itu adalah sistem yang menyamar. Kalau yang menyamar itu dengan asli kelihatan beda tidak? Biasanya kalau kita nonton film, mereka bunuh itu tentara, baru mereka ambil itu dia pustaka, baru mereka pakai, tidak kan? Jadi waktu dia gabung dengan tentara yang lain, maka dia dianggap sebagai tentara mereka. Padahal dia apa? Menyamar. Nah, kita perhatikan Babel dia menyamar. Kalau kita lihat penjelasan seterus dari ayat yang selanjutnya, maka dikatakan perempuan itu tampak cantik, ya,
kaya, penuh emas, penuh kemuliaan. Ya, coba kita perhatikan. Ayat yang ke-4, perempuan itu memakai kain ungu, itu ada gambar ilustrasinya sama ya, kain ungu, dan kain merah tua yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kejijikan dan kenajisan percabulannya. Jadi kita perhatikan, perempuan itu sangat menarik, ya. Sudah jelas tadi apa yang dia kenakan, tetapi Yohanes melihat isi cawannya itu adalah apa? Kekejian. Mengapa Bapak Mama? Karena penyesatan itu selalu memakai penyamaran. Makanya ada di dalam kitab 1 Korintus dikatakan iblis dia menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Jadi iblis tidak selalu menawarkan sesuatu yang jelas-jelas jahat. Ya. Iblis dia tidak selalu menawarkan sesuatu yang jelas-jelas itu sesuatu yang tidak baik, Bapak Mama. Dia seringkali yang dia tawarkan itu adalah sesuatu yang mungkin nyaman, amin, enak, apalagi menguntungkan, ya kan? Bahkan tanpa apa? Rohani, Bapak Mama. Tetapi Yesus sudah katakan dalam Matius pasal 24, waktu murid-murid bertanya, kapan Tuhan datang? Kapan kiamatnya bumi ini, dunia ini? Tuhan katakan apa? Waspadalah terhadap penyesatan. Jadi penyesatan yang paling berbahaya itu adalah penyesatan yang tanpa kebenaran. Jadi kita lihat itu kebenaran, tapi sebenarnya itu adalah sesat. Ya. Kita pegang itu sebagai kebenaran yang sebenarnya sesat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman yang tertulis. Kita anggap itu kebenaran, padahal itu adalah penyesatan. Kenapa? Karena isinya itu bukan perintah Tuhan, tapi tradisi manusia. Itu yang terjadi di mana Tuhan mengungkap tentang Babel ini, bahwa Babel itu dia adalah sistem yang menyamar. Nah, kalau kita dengar kebenaran ini Bapak Mama, tinggal kita lihat saja apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita tinggal aplikasikan secara pribadi, ya, bahwa kita dengar sesuatu, kita jangan langsung terima. Kalau saya sekarang sudah pakai istilah dibalik, karena saya selalu mengacu ke Taman Eden. Waktu ular bicara kepada Hawa, kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Jadi kalau dia bilang kamu tidak akan mati, kita harus highlight dia, apakah ini dia akan mati atau justru kebalikan daripada tidak mati berarti mati. Dan itu yang terjadi. Dan Bapak Mama tahu sejak dari Eden sampai sekarang modusnya itu tetap sama. Jadi kalau dia bilang mati, berarti akan hidup. Kalau dia bilang tidak akan mati, berarti mati. Kalau kita hubungkan dengan Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk apa? Membunuh. Ya, mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi iblis itu identik dengan kematian. Sedangkan Yesus dia katakan, aku datang untuk apa? Memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi kita lihat Babel itu adalah sistem yang menyamar. Nah ini ada sudah gampang ya, nyaman, populer, menguntungkan, kelihatan rohani, kelihatan benar. Itu seperti Yesus bilang kepada orang-orang waktu itu, apa, keturunan ular apa? Biludau. Dan ular itu Bapak Mama, dia itu kalau di cabang itu warna ular itu sama dengan cabang. Dan seringkali kalau kita tidak perhatikan, kita langsung pegang itu dahan itu misalnya, terasa dingin loh. Terasa dingin itu ternyata itu adalah ular.
gitu, karena dia menyamar, ya dia menyamar Bapak Mama. Jadi itu yang kedua, bahwa Babel itu adalah sistem yang menyamar. Nah kemudian yang ketiga itu maka dikatakan Babel itu mabuk dengan kemuliaan dunia. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu 17 ini mengatakan perempuan itu dihormati, dia diikuti, dan dia mempengaruhi bangsa-bangsa. Ini pengaruhnya bukan hanya regional, pengaruhnya itu secara global, mempengaruhi bangsa-bangsa. Jadi seluruh bangsa di dunia ini dipengaruhi oleh perempuan ini. Mengapa? Karena dunia selalu menawarkan sesuatu yang manis, yang enak, betul tidak? Dia menawarkan kemuliaan tanpa salib. Kan ada yang sudah dijadikan lagu tuh. Ya, ada kemuliaan di balik salibnya. Kita harus lewati salib dulu, baru kita bisa dapat kemuliaan. Tapi yang ditawarkan ini adalah kita akan mendapatkan kemuliaan tanpa salib, sehingga membuat orang-orang menjadi apa, mabok, ya kan? Mereka terlena, Bapak Mama. Nah Tuhan berkata bahwa kalau kita mau menjadi besar, maka kita harus menjadi apa? Pelayan. Tetapi apa yang ditawarkan oleh Babel ini adalah kita tidak perlu menjadi pelayan, kita bisa menjadi besar, sehingga orang begitu gampang, begitu terhipnotis, ya mabuk untuk biasanya sudah mabuk kekuasaan, mabuk popularitas, itu tidak. Apa itu terjadi? Yang dicari itu adalah apa? Pengakuan dunia. Tuhan paling tidak mau kalau karena kalau kita bilang jadi legenda kayak Lionel Messi, itu sudah idol, sudah penyembahan sebenarnya. Saya kalau lihat waktu semifinal mereka kalah Inggris, nah ya pemain-pemain Argentina ambil dia pokok dia baru lempar ke atas. Saya langsung bilang, wow, ini memang betul-betul ini menyangkut kepada idolatry kan. Makanya ada istilah Indonesian Idol. Idol itu kan diterjemahkan apa? Berhala apa pemain. Nah, makanya mungkin karena dia punya kutuk karena sudah lalu euforia di semifinal. Waktu di final, Messi pun tendangan ke gawang tidak ada yang mengacu ke gawang. Minta maaf yang penggemar Argentina, saya juga penggemar Argentina. Tapi kalau saya nonton begitu, ya konon sih ada katanya memang sengaja dibuat mengalah karena waktu di semifinal itu sempat ada pendukung Argentina bawa itu spanduk yang tentang Malvinas, yang dulu perang antara Argentina ke Inggris itu. Dan sebenarnya kalau di peraturan FIFA tidak boleh ada yang kampanye-kampanye yang berbau politik. Jadi kalau itu diproses, maka Argentina itu tidak akan bermain sepak bola selama 10 tahun. Konon seperti ini, bukan membela Argentina. Konon seperti itu. Jadi mereka memang disetting untuk kalah di final karena itu. Karena kalau mereka berusaha menang akan diproses. Jadi 10 tahun tidak bisa setelah seperti apa mereka punya desainnya. Tapi yang pasti sebenarnya ini mengacu kepada penyembahan sebenarnya, kepada seseorang yang patut dan layak disembah hanya Tuhan sebagai pencipta. Jadi Babel yang mabuk dengan kemuliaan dunia, dia mempengaruhi bangsa-bangsa, ya. Jadi pengaruhnya itu sangat luas, Bapak Mama, secara global di Babel ini, ya. Kemudian dikatakan memabukkan dengan anggur percabulan secara spiritual, baik nilai-nilai budaya yang dia tanamkan itu. Karena kita lihat sekarang begitu banyak orang-orang yang sudah sangat termakan dengan nilai-nilai mereka, Bapak Mama, sehingga kita perhatikan bahwa memang betul-betul dunia ini sudah dimabukkan oleh Babel ini. Dia dimabukkan juga dengan kemuliaan dunia. Nah, yang kita cari ini hanyalah kemuliaan Tuhan, Bapak Mama. Tuhan paling tidak mau untuk, makanya kalau kita perhatikan, memang hanya ada satu yang dikatakan Abraham itu sebagai bapak orang beriman. Hanya itu satu-satunya.
Tetapi di luar daripada itu, Tuhan paling tidak suka kalau, kan di dalam kitab Yohanes dikatakan, apa yang dikagumi oleh manusia, itu dibenci oleh Allah. Kalau kita perhatikan mulai sejak selesai Kain dan Habel, mulai ada itu yang mereka pandai besi, bapak pendiri kota, apa semua itu mulai ada di situ. Itu sebenarnya itu benih-benih daripada Babel yang dimana menyangkut kemuliaan dunia, bapak mama. Itu yang dikatakan kalau kita lihat pergi di satu kota, katakanlah saya belum pernah ke Los Angeles, kota judi di sana Los Angeles ya, atau Las Vegas, maka kita lihat dia punya kemuliaan dunia. Itu tidak dikenal siang nama, pokoknya itu terang terus bapak mama. Itu disebut dengan kemuliaan dunia. Dan Babel itu dia mabuk dengan kemuliaan dunia. Ya, maka dari itu firman pada pagi hari ini menolong kita untuk kita bisa cepat mengantisipasi apa yang sedang diekspos tentang bagaimana kemuliaan dunia itu berusaha untuk mau menggantikan kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian bagian yang keempat, di final exposure. Final exposure itu adalah pembukaan mata gereja, maksudnya membuka pemahaman orang percaya. Jadi penyingkapan akhir itu bicara tentang bagaimana gereja dibuka matanya untuk gereja mengetahui, orang percaya mengetahui siapa sebenarnya Babel itu. Ya. Karena seringkali kita hanya berpikir bahwa Babel itu adalah yang waktu di Kejadian pasal 11. Babel itu yang waktu di kerajaan Babel yang ada di kitab Daniel. Tetapi di akhir zaman ini muncul yang namanya Babel besar, dan orang percaya harus mengenalinya. Apakah gereja mampu mengenali Babel? Karena banyak orang ingin mengetahui apa sebenarnya itu Babel. Jadi kalau saya simpulkan, Babel itu adalah sebenarnya perpaduan dari kerajaan dari menara Babel, kerajaan Mesir, kerajaan Babel zaman Nebukadnezar, dan kerajaan Romawi itu menyatu, dan itulah yang muncul di akhir zaman ini. Kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, maka sebenarnya itu berbicara tentang bagaimana Babel ini dia menyatu dengan agama palsu maupun kekuatan politik dunia, geopolitik. Itu menjadi satu. Makanya itu begitu kuat sekali. Dan memang itu yang terjadi, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa memang dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Makanya muncullah sistem Babel itu. Nah, final exposure ini untuk membuka mata gereja, untuk supaya gereja tahu, gereja mengenali, orang percaya mengenali. Karena bisa akan terjadi waktu di zaman Nuh. Orang tidak tahu akan sesuatu. Nah, kalau sekarang kita sedang dibukakan supaya mata kita itu dibuka. Kalau kita baca di kitab Wahyu, Paulus kan dia berdoa supaya Tuhan membuka mata hatimu. Ya kan? Di dalam kitab Wahyu pasal berapa itu dikatakan supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu dan membuka mata hati. Sebenarnya itu bicara tentang apa? Pemahaman. Jadi gereja harus mengetahui siapa itu Babel, bagaimana cara dia bekerja, dan apa yang sedang dia lakukan hari-hari ini, sehingga kita bisa mengantisipasinya. Kalau kita tidak tahu siapa musuh kita, maka kita bisa akan apa? Mati konyol. Maka kita harus tahu, oh ternyata ini, oh ternyata sistemnya ini, oh ternyata cara kerjanya seperti ini. Dia main halus, dia tidak nyata-nyata dengan sesuatu yang jahat, tidak. Tapi dia ambil halus, dia ambil secara pelan-pelan. Dan akhirnya kita menjadi apa? Keenakan, kita menjadi keasikan, kita menjadi nyaman. Dan akhirnya kita terjebak kepada perangkap yang sudah dia siapkan. Makanya Bapak Mama, bagi saya sekarang ini, pengajaran yang harus disampaikan kepada jemaat Tuhan akhir zaman,
adalah bagaimana kebenaran-kebenaran ini sedang dibukakan. Jadi sampaikan tentang penggenapan-penggenapan daripada nubuatan-nubuatan sehingga jemaat bisa memahami, Bapak Mama. Saya bersyukur kalau ada yang bilang bahwa Kak, dengan kita pelajari ini secara minggu ke minggu, membaca kitab Wahyu begitu cepat, langsung connect, langsung ngerti gitu Bapak Mama. Karena kita sudah mau tahu dia punya gambaran besarnya, sehingga ini kitab Wahyu, kitab yang paling bisa terjadi salah apa kan? Tafsir, karena dia pakai istilah-istilah yang tidak yang real. Dia pakai gambaran-gambaran binatang apa semua yang pakai tanduk apa berkepala 10 dan lain-lain. Nah, itu memang ada punya makna-maknanya. Kita tidak bahas di sini, tapi itu susah sekali untuk kita bisa memahami. Tapi dengan hikmat Tuhan bisa berikan kepada kita sehingga kita bisa tangkap bahwa oh ternyata ini maksudnya adalah seperti itu, Bapak Mama. Kemudian bagian yang kelima. Nah, ini dia. Jadi pasal 17 isme itu exit the matrix itu yang mencapai klimaks. Ya. Exit the matrix itu mencapai puncaknya. Sesuai dengan tema tahun kita ini, tahun 2026 itu exit the matrix. Jadi Wahyu pasal 17 ini adalah klimaks dari tema kita yang dikatakan keluar dari matrix. Karena waktu di expose pasal yang ke-17 ini, Tuhan sedang katakan, inilah matrix mereka, inilah sistem mereka. Maka Tuhan mau supaya kita bisa memahami sistem mereka, matrix mereka. Karena matrix itu bukan sekedar teknologi, matrix itu bukan sekedar budaya, bukan sekedar ekonomi Bapak Mama, tetapi setiap sistem yang membuat manusia hidup tanpa Tuhan. Jadi sistem yang membuat manusia hidup dan berontak kepada Tuhan sebagai pencipta. Makanya kita disuruh untuk apa? Keluar dari apa? Babel. Kalau kita baca sebentar di mana nih? Pasal 18, kita maju sebentar. Ini yang kita dapatkan minggu depan. Mana yang dikatakan keluar dari Babel? Ayat 4. Ya, saya bacakan dari terjemahan baru, dikatakan, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah dari dalamnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turun ditimpa malapetakannya. Jadi kita punya tema ini sudah sangat kuat sekali pesannya kepada kita di tahun ini, untuk kita keluar dari matrix mereka, ya. Karena matrix itu kalau kita lihat bagian kedua, dia selalu mengubah cara berpikir, ya. Iblis selalu mengubah cara berpikir sebelum dia mengubah tindakan. Coba lihat statementnya, siapa yang membentuk pikiran kita akan membentuk arah hidup kita. Makanya Roma 12 ayat 2 itu kuat sekali. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita baca terus ayat itu, maka kita dapat memilih mana yang baik, mana yang benar, dan yang berkenan kepadamu. Keluar dari matrix berarti masuk ke dalam pemerintahan Yesua, pemerintahan Allah sendiri atau Yahweh sendiri, ya. Karena dari sistem dunia itu, nilai dunia, mencari nama, hidup untuk diri sendiri, hidup untuk supaya mendapatkan popularitas, itu sangat bertentangan dengan sistem kerajaan Elohim. Kalau dunia, dia menghendaki bintang, satu bintang saja. Ya, makanya Mbappe dia lebih semakin terkenal karena dia sekarang pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Dia sudah cetak berapa sekarang? 21-22, ya. Yang baru Messi pecahkan, yang pemainnya Jerman, tapi masih di Piala Dunia yang sama Mbappe. Jadi sudah tertinggi sekarang, dan itu bisa membuat harganya semakin naik. Tapi kalau Tuhan dia tidak mengenal bintang, satu bintang. Karena Tuhan berkata kita semua ini adalah bintang-bintang. Amin Bapak Mama. Itulah bedanya antara sistem dunia dan sistem kerajaan. Ya, bagian yang keempat dikatakan the final exposure, menuntut keputusan.
Sesudah badai disingkapkan, tidak ada lagi alasan untuk berkata, saya tidak tahu. Artinya, ini disampaikan, kebenaran sudah disampaikan, tinggal keputusan dari Bapak Mama, bahwa kita harus ambil keputusan. Tetap dalam sistem Babel, atau kita hidup di bawah kerajaan Elohim. Karena Yohanes pasal 8:32 dikatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat, target daripada sistem Babel ini adalah tawanannya mereka, karena akan senantiasa bergantung. Ini apa? Total kontrol. Tapi di dalam Tuhan kita mendapatkan kemerdekaan. Maka pilihan ada pada kita. Kalau Babel diekspos, disingkapkan, maka Bapak Mama sudah tahu. Sekarang kebenaran, bola panas ada pada kita masing-masing. Kita akan mungkin seperti Yosua, dia berkata bahwa pilihlah kehidupan atau kematian, pilihlah berkat atau kutuk. Tuhan memberkati kita semua.